Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan kita sudah masuk di minggu kedua tahun 2021 bulan Januari ini. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup agar kita selalu dijaga Tuhan, dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Maka mari kita selalu menjaga kehidupan rohani, mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa selalu beribadah. Pada hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita mendengar bahwa akhir-akhir ini rumah sakit sudah penuh, ICU apalagi di hampir semua daerah di Indonesia ini, dan khususnya juga di Jakarta ini, di mana Jakarta ini yang paling tinggi orang mengalami COVID-19 ini. Oleh karena itu, jaga diri dan selalu berdoa dan selalu beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dengan tema kita pada minggu yang kudus ini. Tuhan menghendaki agar umatnya dalam menjalani hidup tidak khawatir. Dan sebelumnya kita mendengar dulu lagu Tak Pernah Tuhan Janji. Tuhan
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini di minggu yang kudus ini, tanggal 10 Januari 2021, kembali lagi kami beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah di mana kami beribadah. Biarlah Tuhan senantiasa kami puji, kami muliakan, dan Tuhan senantiasa membekali kami dengan firman Tuhan sebagai kekuatan spiritual, kekuatan rohani bagi kami semua. Dan saat ini hamba-Mu mau memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan memberkati kami semua yang mendengar firman-Mu, supaya firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kami dan selalu menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami, khususnya di tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami semua yang kami panjatkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan bagi kita. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan dalam menghadapi apapun di tahun 2021 ini tidak khawatir. Dan yang kedua, agar umat Tuhan yakin bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, langkah pertama kita di tahun 2021 ini tentu masih terasa berat. Berat oleh sebab berita dan kenyataan COVID-19 meningkat tajam di seluruh dunia, bukan saja hanya di Indonesia.
Berita dari televisi terdengar bahwa di beberapa daerah di Indonesia rumah sakitnya sudah hampir penuh, dan khususnya ruang ICU sudah penuh di mana-mana. Dengan demikian masih berat tantangan di depan kita. Bayangan kekelaman di tahun 2020 yang lalu masih ada di depan kita di hari-hari di tahun 2021 ini. Tahun 2021 ini masih mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk kita. Saya teringat sewaktu di pesawat terbang, di mana ketika berada di atas awan, pesawat bergetar keras, badai dan hujan ada di luar. Ketika semua penumpang tegang dan saya juga memegang tempat duduk dengan erat-erat, sambil mendengar pengumuman di pesawat bahwa semua harus kembali ke tempat duduk masing-masing dan memakai sabuk pengaman sebab cuaca sangat buruk dalam penerbangan. Ketika mendengar pengumuman serta goncangan terjadi agak keras, kita memegang tempat duduk dengan kuat, dengan erat-erat. Itu adalah suatu sikap khawatir yang amat sangat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Tetapi bayangan kekelaman atau bayangan yang membawa maut atau kehancuran hidup tidak akan terjadi dan akan terlewati, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tantangan yang menghadang di depan bisa menyebabkan kita khawatir dan patah semangat, atau setidaknya hidup kita tidak begitu bersemangat. Tetapi dengan menempatkan Tuhan sebagai penuntun hidup kita, maka kita akan kuat dan akan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan kita di depan ini, khususnya di tahun 2021 ini. Ketika kita diperhadapkan pada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, marilah kita ambil waktu tenang mendengarkan penguatan dari Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Dan tema kita dengan firman Tuhan pada hari ini adalah dari Matius 6 ayat 25. Tuhan menghendaki agar umatnya dalam menjalani hidup tidak khawatir. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus menghendaki agar kita jangan sampai khawatir? Ada 3 alasannya. Alasan pertama, Tuhan Yesus hendak mengajar umatnya agar hidup dalam iman kepada Bapa di sorga. Itu yang kita baca tadi di ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menaruh dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam hal ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Bapa Surgawi atau Tuhan Allah kita telah mengatur dan memberi makanan kepada semua burung-burung di langit yang tidak bekerja, yang tidak mencari nafkah. Manusia lebih berharga dari semua makhluk di dunia ini dan sangat disayang oleh Allah. Mengapa manusia itu sangat berharga di mata Allah? Ada 3 hal yang kita tahu bahwa manusia itu sangat berharga di mata Allah. Yaitu yang pertama,
Manusia itu adalah ciptaan Allah yang diberi kuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita membaca dari Kejadian 1 ayat 28, di sini dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian juga kalau kita membaca Mazmur 8 ayat 15, ayat 5 sampai 7, di sini dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau di sini adalah Allah. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Alasan kedua, manusia begitu berharga di mata Allah, yaitu Allah sampai berkorban, rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia itu dibenarkan Allah atau tidak lagi dianggap bersalah atau tidak lagi dianggap berdosa. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan alasan yang ketiga adalah manusia sangat berharga di mata Allah, yaitu jelas dari penjelasan Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia yang dimaksud ayat ini adalah manusia, karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Nah, seperti itu. Jadi bukan dalam pengertian dunia seperti darat, laut dan sebagainya, tetapi yang dimaksud dunia di sini adalah manusia. Dan kata setiap orang di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang dimaksud di sini adalah bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua manusia yang ada di dunia ini. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi manusia itu diperjuangkan oleh Allah yang tadinya harus dihukum mati dan dihukum masuk ke neraka oleh karena telah melanggar perintah Allah. Tetapi oleh pengorbanan daripada Yesus, orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan menjadi umat Tuhan nanti di surga yang kekal. Dalam Matius 6 ayat 26, Tuhan Yesus membandingkan manusia dan burung-burung atau binatang. Manusia yang sangat berharga di mata Allah tidak terbandingi dengan burung-burung tersebut. Tetapi Bapa Surgawi masih tetap memelihara burung-burung tersebut. Jadi yang hendak dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah berimanlah selalu kepada Bapa Surgawi atau Tuhan Allah kita
Dan jangan khawatir lagi tentang kebutuhan hidupmu. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Kita harus menguatkan hidup kita, beriman selalu kepada Bapa Surgawi atau Tuhan Allah kita. Kita harus percaya kepada Bapa Surgawi atau kepada Allah kita yang berkuasa memberikan semua kebutuhan hidup kita. Jadi di tahun 2021 kita percaya, kita yakin, kita mengimani bahwa Tuhan Allah kita akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Hal kedua, mengapa Yesus menghendaki agar kita jangan sampai khawatir, yaitu agar umatnya menyadari dan meyakini bahwa hidupnya sudah berada dalam wilayah kerajaan Allah, bukan lagi sebagai manusia duniawi atau berada di dalam hal-hal yang duniawi, tetapi dia sudah berada di dalam kerajaan Allah. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, bukan berada di dalam kemanusiaan yang duniawi. Manusia duniawi hanya memikirkan hal-hal dunia ini saja dan tidak pernah memikirkan hal-hal surgawi atau hal-hal kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Melalui firman Allah, kita dilarang untuk mengasihi dunia ini, itu hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan, kesenangan-kesenangan yang dilihat mata, serta nafsu-nafsu kesenangan duniawi, dan itu semua adalah seteru dan tidak disenangi oleh Allah. Kita bisa membaca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan kita juga membaca dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana juga dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia sudah menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Jadi Tuhan Allah menginginkan kita mengarahkan perhatian kita dengan sungguh-sungguh untuk memberlakukan hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah
dikatakan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, segala hal yang menyenangkan Roh Kudus adalah yang utama kita lakukan dalam kehidupan kita ini, dan bukan meraih atau mendapat segala kebutuhan hidup kita secara jasmani belaka. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh umat kerajaan Allah selama hidup di dunia ini, misalnya menjauhkan diri dari perbuatan dosa, hidup kudus di dalam Tuhan, dan selalu berdoa, ikut melayani Tuhan, bisa di lembaga gereja, di lembaga-lembaga rohani lain, lembaga rohani Kristen maksud saya, maupun di masyarakat dunia ini, dan juga ikut serta untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan, di mana Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk ikut serta memberitakan Yesus adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud Yesus tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita adalah umat Tuhan yang berada di dalam kerajaan Allah, berada di wilayah kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita cari terus, kita pelajari terus tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah ini melalui firman Tuhan. Dan hal ketiga, mengapa Yesus menghendaki agar kita jangan sampai khawatir, yaitu agar umat Tuhan setiap hari selalu mengandalkan dan berserah kepada Tuhan semata. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-34, ya. Jelaskan di sini bahwa umat Tuhan jangan khawatir tentang hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud di situ adalah agar umat Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan tiap-tiap hari di dalam doa dengan iman kepada Bapa Surgawi. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, memang hal COVID-19 ini membuat semua umat manusia di dunia sekarang mengalami kekhawatiran hidup yang sangat luar biasa. Ada yang khawatir jika terkena COVID-19 ini bisa membawa petaka atau kematian. Ada yang khawatir akan diisolasi selama beberapa minggu sehingga tidak dapat lagi bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ada yang memikirkan penghasilannya yang sudah tidak menentu dan pekerjaan sangat susah didapat, dan juga kalau mau berusaha tidak memiliki modal, atau mungkin bagaimana untuk membentuk usaha, itu juga suatu hal yang sangat sulit. Entah apapun yang kita pikirkan sekarang ini, kita harus yakin sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kita bisa makan, bisa berpakaian, bisa menjalani hidup kita. Kita lakukan itu tanpa khawatir. Kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Tentu kita pun tidak luput juga dari kekhawatiran ini memang. Nah, melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kita pasti mendapat penguatan dari Tuhan Yesus yang mengatakan agar kita jangan ikut khawatir, seperti dikatakan ayat 25 dan 27 tadi.
Kita sebagai umat kerajaan Allah, kita harus selalu beriman kuat kepada Bapa kita atau kepada Allah kita yang pasti memelihara kita dan menambah-nambahi segala kebutuhan hidup kita, asalkan kita hidup dalam aturan-aturan yang diberlakukan dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kebutuhan hidup kita, akan ditambahkan kemudian. Janganlah kita lupa, kita umat Tuhan Yesus berada dalam kerajaan Allah, walaupun kita masih di dunia ini. Maksudnya ialah, kita umat Yesus berada dalam wilayah kasih karunia Allah. Setiap orang yang hidup dalam wilayah kerajaan Allah harus selalu hidup dalam doa, dalam ibadah kepada Yesus, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta ikut melayani Tuhan, menjauhkan diri dari nafsu-nafsu duniawi, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala kehidupan dan berkat-berkat-Nya. Jadi kesimpulannya dari firman Tuhan ini adalah, umat Tuhan Yesus yang sudah berada di wilayah kerajaan Allah, atau yang sudah berada di wilayah kasih karunia Allah, tidak usah ikut khawatir. Bapa kita yang di surga akan mengawal hidup kita juga selama di tahun 2021 ini, dan akan selalu memelihara hidup kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dalam menghadapi situasi tegang, situasi apapun yang tidak baik yang sudah kami lalui di tahun 2020 yang lalu, bahkan kami akan lalui lagi di tahun 2021 ini, kami yakin dan percaya kepada-Mu. Tuhan akan berjalan di depan kami. Tuhan akan mengawal perjalanan kami. Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan memberkati kami. Berkati kami semua sehat, panjang umur, jauhkan dari virus COVID-19, dan berkati yang sakit, jamah sembuhkan mereka, baik yang sudah kena virus maupun juga yang sakit dari sakit yang lain, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami yakin akan kuasa-Mu tetap berlaku dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami, baik yang masih yang ada di rumah sakit maupun sakit yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka agar mereka sehat, sembuh dari segala sakit. Berkati bangsa dan negara kami supaya maju terus dalam segi ekonomi. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan lembaga-lembaga tinggi negara, dan semuanya tugas-tugas yang membantu beliau untuk bisa membuat COVID-19 ini bisa akhirnya tidak ada lagi di Indonesia. Berkati program vaksin yang dicanangkan pemerintah kami supaya berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Tuhan memberkati masyarakat kami di Indonesia ini supaya kami selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari virus COVID ini. Kami serahkan kepada-Mu, berkatilah seluruhnya pekerjaan usaha kami, berikanlah rezeki yang baik, berkati anak-anak kami semua yang sekolah, yang masih balita, yang baru lahir, dan bahkan yang masih di kandungan ibunya. Tuhan berkati semua, sehat semua, dan diberkati dengan hikmat dan kepintaran, sehingga anak-anak ini menjadi generasi kami, menjadi orang-orang yang akan melayani Tuhan kelak di kedewasaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.